Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita sekarang ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Berapa hari lagi kita hari raya Kurban? Berapa hari lagi? 5 hari. Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna qala alaihi salatu wassalam ma min ayamin al-amal as-salih fi ahabbu ilallah ta'ala min hadhil ayam. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ini hari. Maksudnya adalah ayami asri Dzulhijjah, yaitu hari-hari 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, apakah juga bisa dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Qala walal jihad fisabilillah, tidak bisa dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali illa rajulun, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan harta bendanya, dan dirinya tidak kembali lagi. Artinya dia mati syahid. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan harta bendanya untuk jihad fi sabilillah. Wa ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam anna qala ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyu'bad fiha min asri Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, tidak ada daripada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk disembah fiha, di dalam itu ayam, dibandingkan min asri Dzulhijjah, dibandingkan dengan yaitu 10 bulan Dzulhijjah ini. Ya'dilu saumu kulli yaumin minha syamu sanah, yang membandingkan setiap satu hari dari bulan Dzulhijjah ini kalau puasa sama dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan orang yang qiyamul lail, salat tahajud malam di hari-hari Dzulhijjah ini seperti dirinya sholat berdiri di dalam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kalau sholat tahajud di bulan Dzulhijjah seperti sholat di dalam Lailatul Qadar. Wa fil khabar anna Musa alaihissalam, ya Rabbi, Nabi Musa dalam hadis diterangkan, ya Rabbi, aku berdoa kepada Engkau ya Allah, falam tajib da'wati, tetapi belum dikabulkan doaku ya Allah. Fa'allimni syai'an ad'uka bih, maka ajarilah aku wahai Allah sesuatu doa yang aku berdoa kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Musa, ya Musa, idza dakhala ayyamul usur min Dzulhijjah, ketika masuk hari-hari ke-10 bulan Dzulhijjah, ucapkanlah la ilaha illallah, igdi hajatak, maka dikabulkan hajat kamu. Qala ya Rabbi, ini siapa sih yang rame ini? Tawon. Qala ya Rabbi, kullu ibadak yaquluha, ya Allah, setiap hambamu sudah berdoa, setiap hambamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, man qala la ilaha illallah fi hadil ayam, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah di dalam hari-hari ini Dzulhijjah ini 1 kali saja, andaikan itu ditaruh ditaruh samawati sab'i wal ardun, andaikan ditaruh langit 7 sab, bumi yang sangat ke-7 di dalam timbangan, di dalam lepek, di dalam piringan timbangan, dan la ilallah di dalam timbangan yang lain, maka la saqulat wa rajahat hadil maqalah alaihinna, maka tentu akan lebih berat dan akan lebih unggul kalimah la ilallah 1 kali saja itu dibandingkan langit 7, langit sab 7, bumi sab 7. Masya Allah. Maka ucapkan ketika la ilaha illallah itu, tapi yang connect hati kamu itu, yang ucapan kamu itu bareng dengan hati kamu, itu yang terpenting, harus yang bareng. Selanjutnya, puasa saya tidak puasa tak 1, 2, 3 itu ada hikmahnya semuanya.
tapi kita ngambil yang langsung ke, dan barang siapa yang berpuasa hari ke-8 dinamakan apa itu yusamma yaumut tarwiyah. Ke-8 itu dinamakan apa itu hari tarwiyah. Man shoma u'tiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang berpuasa hari ke-8, maka tidak ada yang mengetahui pahalanya, begitu banyaknya malaikat-malaikat tidak mampu mencatatnya, kecuali hanya Allah saja yang mencatatnya. Barang siapa yang berpuasa hari ke-9 disebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Man shamahu, man barang siapa berpuasanya kana kafaratan lisanatin madiyah, maka menjadi tebusan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka oleh karena itu diantara keterangannya tadi, keterangannya kalau berarti kalau belum sampai 1 tahun ya kita masih, maka kalau ingin umur panjang puasa hari Arafah. Kalau ingin umur panjang, karena keterangannya di sini barang siapa berpuasa hari Arafah maka dirinya akan didapat pahala apa itu pahala seperti puasa setahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau kita belum 1 tahun kan kita masih diberi umur oleh Allah, ya. Kita masih diberi umur oleh Allah. Minallahumma. Ini makanya puasa ini upayakan puasa minimal hari ke-8, hari ke-10. Hari ke-8, hari ke-9 ya. Ke-10. Terus kemudian pada hari ke-9 inilah yang diturunkan Allah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wal yaumul akhir, hari ke-10 adalah yang disebut dengan yaumul adha, hari raya korban. Barang siapa berkorban di dalam hari ke-10 fa bi awwali qutratin, maka pertama kali tetesan daripada darahnya itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dunuba apa min dami ghafarallahu lahu dunubahu wa dunuba iyalihi, dan dosa-dosa keluarganya. Dosa-dosa keluarganya. Tapi di Komba belum ada yang mau korban ya. Komba belum ada yang mau mendaftarkan korban ini. Ayo yang mau daftar di Komba silakan di pondok pesantren kita. Berapa? Kurang lebih 2.700.000 per 2.700.000. Barang siapa memberi makan bagi orang yang beriman atau sedekah di hari korban ini bisedaqatin ba'atsallahu ta'ala yaumil qiyamah aminan, maka orang itu akan diberikan aman dari kiamat. Wa yakunu mizanu asqal min jabal Uhud, dan ada timbangannya orang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Hukiya Sufyan As-Tsauri anaqal, Sufyan As-Tsauri seorang wali Allah, seorang ulama besar. Kuntu atufu fi maqabiril muslimin, saya tawaf, saya berkeliling, saya berjalan-jalan di kuburannya orang muslim di Basrah. Basrah itu kota Irak, wilayah Dzulhijjah, di malam-malam Dzulhijjah. Tiba-tiba saya melihat nur cahaya di kuburan seseorang. Di kuburan itu bercahaya terang benderang luar biasa. Terus kemudian saya berhenti, berpikir-pikir, ini orang ini Allah ajib ini, diberi anugerah luar biasa. Apa ini kuburannya terang benderang seperti itu? Maka tiba-tiba kemudian ada suara yang keras, yaqul ya Sufyan, Sufyan, alika bisyami asri Dzulhijjah, hendaklah kamu puasa hari 10 bulan Dzulhijjah, maka yuk tolaka nur mislu hadza, maka kamu akan diberikan apa itu nur seperti orang ini. Ini di antara keutamaannya adalah bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini kalau bisa kamu punya amalan setiap harinya baca la ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada abwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati was sajar, la ilaha illallah adada al-qatr wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairu mimma yajma'un, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfaqu fis-sur 10 kali. Ini istimewa. Jadi amalan-amalan la ilaha illallah khususnya di bulan Dzulhijjah. Saya baca di dalam kitab Al-Ghunyah, man shalla yaum Arafah. Ini di dalam kitab Al-Ghunyah disusun oleh
Syabdul Qadir Jilani. Barang siapa sholat, ya, barang siapa sholat di hari Arafah, barang siapa yang mau sholat di hari Arafah nanti, hari Arafah itu berarti tanggal 9 ya, 2 rakaat. Setiap rakaatnya dibaca Fatihah 3 kali, Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 100 kali. 2 rakaat saja, 2 rakaat ya, 2 rakaat. Yang pertama Fatihah berapa kali? 3 kali. Al-Kafirun berapa? 1 kali. Terus Al-Ikhlas 100 kali. Berarti kalau 2 rakaat berarti Al-Ikhlasnya berapa? 200 kali. Maka apa itu? Qala Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, Ta'ala isyhadu inni qad ghafartu lahu dzunubah. Persaksikanlah para malaikat-malaikat, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosanya orang ini semuanya. Masya Allah. Al-Ghunyah, di dalam kitab Al-Ghunyah. Yaum Arafah la ilaha wahdahu la syarik. Di antaranya lagi di Arafah, di hari Arafah itu zikirlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Inna zalika, 5 orang karena 2 hadis, inna zalika ya'dilu idku asra raqabah. Karena sesungguhnya orang yang berzikir ini sama dengan memerdekakan 10 budak. Wa in zada hatta yablugha alfan kana khairan. Kalau mau menambah sampai zikir itu sampai 1000, luar biasa. Fi kitab da'wat lil mustaghfiri, hadis an Ibnu Abbas. Dalam keterangan lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa berzikir di hari Arafah qul huwallahu ahad alfa marrah, 1000 kali hari Arafah, utiya mas'al, maka dikabulkan apa yang diminta. Maka ini adalah, karena ini hari-hari istimewa ini. Hari-hari ini istimewa sampai hari korban. Hari korban itu hari-hari istimewa. Yang paling utama tahajud malam. Kalau bisa puasa, zikir la ilallah yang banyak. Maka di pondok pesantren ini, tadi malam kerinan. Saya sudah bangun-bangun terus kok masih kerinan. Saya sudah berulang kali saya nggak tidur, kebablasan. Ya Allah, Rahim. Wala aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi tariqam. Fa amal qiraah, maka utawi membaca, bacaan. Dalam bacaan dalam salat itu, fannasu, maka utawi manusia fiha di dalam qiraah, salah satu itu ada 3. Rajulun, 1 laki-laki, yataharraku, yang menggerakkan, siapa rajul? Yataharraku, yang menggerakkan apa lisannya rajul, wa qalbu, halil tawi, hatinya rajul itu ghafil, lalai. Ada orang yang membaca tipe pertama, orangnya itu menggerakkan lisan tapi hatinya lalai. Hatinya Bismillahirrahmanirrahim, pikirannya kemana tidak tahu. Warajulun, dan yang satunya warajulun, dan seseorang, yataharraku, yang menggerakkan siapa apa lisanmu, yataharraku, yang bergerak apa lisanmu, lisannya rajul, wa qalbu, halil utawi hatinya rajul, yatba'u, mengikuti apa, yatba'u mengikuti apa, qalbu al-lisan, pada lisan. Fayasma'u, maka mendengar rajul, wa yafhamu, dan memahami rajul, minhu, daripada lesan. Karena sesungguhnya rajul yasma'u, mendengar siapa rajul kepada lesannya, min ghairi, daripada selainnya rajul. Wahadi, utawi yang ini itu darajat ashabul yamin, itu derajatnya orang-orang ashabul yamin, orang-orang yang bagian kanan. Jadi orang di akhirat nanti adalah orang bagian kiri, bagian kanan. Kalau bagian kanan orang ahli surga, kalau bagian kiri orang yang banyak masalah, ahli neraka atau masuk neraka dulu, itu orang ashabus simal. Kalau ashabul yamin, orang-orang ahli kanan, yang itu adalah orang-orang ahli surga. Minallahumma amin. Warajulun, dan seseorang, yasbiku, yang mendahului apa qalbu, hatinya rajul, ilal ma'ani, pada arti-artinya bacaan. Awalan, di dalam permulaannya,
Sumayahdumu, lantas khidmat apa al-lisan lesan, al-qalba pada hati. Fayatarajjamu maka menerangkan, atau fayatarajjamu maka menjadi juru bicara apa lesan hu kepada qalb, hu kepada qalb. Yang ketiga adalah hatinya sedang memahami dulu, lesannya itu daripada apa yang diucapkan nanti itu, ya, paham dulu hatinya, qalbu, apa itu sudah paham artinya dulu awalan, kemudian lesannya itu hanya khidmat saja, Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya sudah bicara Bismillahirrahmanirrahim, penghayatan daripada makna Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu. Wal muqarrabun fafarik, maka membedakanlah siapa kamu, baina ayakuna, di antara supaya ada apa lisan tarjuman al qalbi, itu menjadi juru bicaranya hati, au yakuna, atau supaya ada apa lisan muallimal qalbi, yang mengajari hati. Wal muqarrabun, utawi orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang keparek, orang-orang yang dekat sama Allah, orang yang al-muqarrabun, lisanum utawi lesannya mereka, tarjumanun, itu menjadi juru bicara, yatba'u, yang mengikuti apa itu lesan, al-qalba pada hati, wala yatba'u, dan tidak mengikuti hukum pada lesan apa al-qalbu, apa hatinya. Itu yang paling istimewa. Wa tafsiru tarjumanil ma'ani, utawi perinciannya, terjemahnya daripada ma'ani, arti-artinya, annaka, sesungguhnya kamu, idza qulta, ketika mengucapkan siapa kamu, Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, fanwi, maka berniatlah siapa kamu bi, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, at-tabarruka, pada ngambil berkah, libtidail qiraah, pada permulaannya bacaan, likalamillahi, pada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafaham, dan memahamilah siapa kamu, anna ma'nau, sesungguhnya artinya basmalah, annal umuro, sesungguhnya semua perkara, annal umuro, sesungguhnya beberapa perkara, kullaha, ya semuanya umur, itu billah, itu dengan kehendak kekuasaannya Allah, bila itu dengan Allah Ta'ala, menurut Allah. Wa annal murada, dan sesungguhnya yang dikendaki bil ismi, dengan ismullah itu, hauna, di dalam ini tempat, huwa ya al-ismu, itu al-musamma, itu yang dinamakan. Yang dimaksud adalah zatullah, bukan namanya, tapi zatullahnya. Wa idza kana, dan ketika ada apal umur, beberapa perkara billahi, dengan Allah subhanahu, fala jarama, maka tidak boleh tidak, maka ora kena ora, maka tidak boleh tidak, karena ada apa alhamdulillah, apa itu segala puji, maka ada alhamdulillah, apa segala puji itu lillahi, bagi Allah. Wa ma'na, dan utawi artinya alhamdulillah, anna syukra, sesungguhnya syukur itu lillahi, miliknya Allah. Idzin ni'am, karena sesungguhnya beberapa kenikmatan minallah, dari Allah. Wa man, dan barang siapa yara, melihat siapa Allah, min ghairillahi, daripada selainnya Allah, nikmatan pada nikmat, au yaksidu, atau berkehendak siapa orang ghairallah, pada selainnya Allah, subhanahu wa suci Allah, bisukrin, dengan terima kasih, lamin haitsu annahu, tidak dari arah sesungguhnya ghairullah, selainnya Allah itu musakharun, itu ditundukkan, minallah, daripada Allah Ta'ala, menurut Allah, wa tabaraka, dan maha berkah apa ismu, namanya Allah, fa fi tasmiyati, maka di dalam membaca basmalah, wa tahmidi, dan memuji kepada Allah, nuqsan, itu ada kekurangan, biqadri iltifatihi, dengan kira-kira meliriknya orang, ila ghairillah, pada selainnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Fa idza qulta, maka ketika mengucapkan siapa kamu, ar-rahmanir rahim, kata-kata ar-rahmanir rahim itu, apa jatuh, fa'ahdir, maka menghadirkanlah siapa kamu, fa'ahdir, maka menghadirkanlah siapa kamu,
Fahdir maka menghadirkanlah siapa kamu fi qalbika di dalam hati kamu jami'a anwa'il lutfi pada semuanya macam-macam sifatullasnya Allah litattadiha supaya menjadi jelas bagi kamu litattadiha supaya menjadi jelas laka bagi kamu akan rahmatnya Allah fayam ba'isa maka menjadi fayam ba'isa atau fayam ba'isu maka jadi bangkit biha dengan rahmatuh apa rojau keharapan kamu sumastasir lantas ikut menggerakkan mingkol bika siapa kamu mingkol bika daripada hati kamu apa ta'zim mengagungkan wal khauf dan rasa takut bikaulika dengan ucapan kamu maliki yaumiddin maliki atau yang menguasai apa itu hari pembalasan yang menguasai hari pembalasan ya iya karena apa ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin amal azamah adapun mengagungkan fali annahu maka itu utawi karena sesungguhnya keadaan la mulka itu tidak ada keraton tidak ada kerajaan illallahu kecuali itu tetap bagi miliknya Allah wa amal khauf dan rasa takut fali haul yaumil jaza maka karena itu tetap gawatnya hari pembalasan wal hisab dan hari perhitungan alladzi yahwatilladzi itu malikuhu itu adalah apa itu malikuhu itu yang jadi rajanya apa itu yaumil jaza summa jadid maka lantas memperbaharui ucapan kamu al-ikhlas kepada keikhlasan kamu bikaulika dengan ucapan kamu iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah na'budu beribadah siapa saya wajadid dan memperbaikilah siapa kamu al-ajja pada rasa lemah wal ihtiyat dan rasa membutuhkan watabari dan membersihkan diri anil hauli daripada daya wal quwwah dan kekuatan bikaulika dengan ucapan kamu wa iyyaka nasta'in dan wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in meminta tolong siapa kamu watahaqqaq dan menyatakanlah siapa kamu ana khususnya keadaan matu yusrat itu tidak dimudahkan apa taat kamu illa bi'i'anati kecuali dengan pertolongannya Allah wa nalau dan sesungguhnya bagi Allah al minnah itu suatu anugerah wafaqaka karena sudah memberikan pertolongan siapa Allah kepada kamu li ta'atihi pada taat kepada Allah wastihdamaka dan menghamba apa itu pengabdian kamu li ibadati pada ibadah kepada Allah waja'ala dan menjadikan siapa Allah kepada kamu ahlan pada ahlinya limunajati pada bermunajat kepada Allah walau haramaka lamun atau jika menghalang-halangi siapa Allah kepada kamu atau fiko pada pertolongan lakunta tentu ada siapa kamu minal matrudin daripada orang-orang yang tertolak ma'asyaitonil la'in beserta setan yang terlaknat. Insyaallah penghayatan seperti ini maka oleh karena itu bahkan ada seorang ulama saya membaca di dalam kitab Mukashafatul Qulub ya diterangkan bahkan sampai orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai diulang-ulangi dia itu tidak bisa melanjutkan itu iyyaka bukan kamu bohong kamu tidak bisa iyyaka na'budu hanya kepadamu kami ibadah hanya kepadamu aku minta tolong tidak kamu pembohong kamu bohong akhirnya ya Allah karena kamu yang kau minta apa itu iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami ini ibadah kamu tidak ikhlas kamu ibadah kamu itu tidak ikhlas kamu karena apa itu tidak karena Allah kamu minta tolong bukan tapi karena harta kamu karena jabatan kamu karena hawa nafsu kamu dan lain sebagainya maka itulah yang menolak kamu tidak murni bukan murni iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami ibadah tapi kamu ibadah yang lebih kau utamakan harta kamu yang lebih kamu utamakan jabatan kamu yang lebih kau utamakan nafsu-nafsu kamu yang lebih kau cintai harta benda kamu ya, keluarga kamu, anak kamu, istri kamu dan lain sebagainya itu yang lebih kau pedulikan bukan Allah
maka sampai Allah. Makanya penting minta tolong dihayati benar. Ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Perhatikan, sering kau ucapkan apa enggak itu? Iyyaka na'budu wa hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Benarkah kamu ibadah benar-benar karena Allah? Benarkah karena Allah? Ikhlas karena Allah atau tidak? Ikhlas karena Allah, itu yang terpenting. Penghayatan itu yang penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita, termasuk orang-orang yang bisa menjalankan ini dengan sebenar-benarnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah.